Perkenalkan, saya Ibu Ervina Lolita SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Kutus Sibaon. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan 7 jurus BK Hebat. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasa pimpin doa di kelas, siapa? Silakan pimpin doa. Oke, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, hormat, Selamat siang. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Siapakah dia? Ahmad Dhani. Ada konfirmasi ke kelas atau ke wali kelas? Apa keterangannya? Oke, suratnya ada ya. Baik, kita absen satu-satu dulu. Ahmad Dhani tadi sakit ya. Alo Diavio. Aulia Melaci. Azahra Mulani. Berta Patricia Sinar. Baik, kita lihat dulu layar di depan. Bisa baca? Salah satu baca. Salah satu baca. Jurus 1, petualangan mengenal diri, temukan kekuatan supermu. Oke. Jurus 1, petualangan mengenal diri, temukan kekuatan supermu. Pada siang hari ini, Ibu akan membagikan informasi terkait 7 jurus BK. Ibu ambil salah satunya jurus kenali potensi. Sebelum kita melangkah, Ibu melangkah lebih jauh pembahasan tentang kenali potensi, ada satu lagu. Yuk kita berdiri semua. Pegangan tangan. Di lingkungan sehat. Ya, pegangan tangan. Guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Ya, kenali potensi, kelola emosi, dan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, pegangan tangan. Bersamamu melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat. 7 jurus selalu ku ingat. Oke, tepuk tangan dulu. Apa tadi judulnya?
Kenali potensi. Ada yang bisa bantu Ibu? Potensi itu apa sih? Angkat tangan. Oke, siapa? Angkat tangan. Apa itu potensi? Oke, silakan Endo. Kekuatan. Apa? Kekuatan. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Kemampuan. Oke, kekuatan, kemampuan, benar. Baik, potensi adalah kekuatan atau kemampuan yang kadangkala kemampuan atau kekuatan tidak kita sadari. Kadangkala kita juga butuh orang lain untuk melihat kita punya kemampuan apa, kita punya potensi apa. Nah, tujuan dari Ibu memberikan materi kenali potensi, masing-masing siswa sadar bahwa setiap orang itu unik dan punya kelebihan. Yang kedua apa? Oke, yang ketiga. Oke, baik. Siapa yang di sini sudah tahu potensinya apa sih? Kemampuannya di bidang apa sih? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Baik, nanti kita akan mengisi tes. Ibu punya linknya, nanti Ibu akan bagikan linknya agar kalian masing-masing tahu, oh saya kemampuannya di apa gitu ya. Sebelum ke situ kita ada tulisan di depan, kita berdiri sebentar. Kelihatan nggak semuanya? Kelihatan ya? Oke. Ibu contohkan terlebih dahulu. Kenali potensimu, pancarkan hebatmu. Oke, 3, 2, 1. Kenali potensimu. Pancarkan hebatmu. Oke, baik. Pernah dengar tepuk semangat enggak? Nah. Semangat. Semangat. Bisa bantu Ibu? Ibu contohkan dulu. Semangat. Semangat. Oke, tepuk semangat. Baik, silakan duduk. Ada tulisan apa di depan? Hari ini kita belajar rumus enggak? Oke. Ada satu buah cerita. Ini ada gambar gajah. Terus ada gambar apa lagi? Terus apa lagi? Oke. Ibu minta tolong satu orang bantu Ibu bacakan 1 sampai 3. 1. Bayangkan jika monyet, ikan, gajah, dan anjing disuruh ikut rute yang sama atau mengajak doang. 2. Kira-kira Agak gini sayang. bakal jadi Bentar. juara. Agak biar kelihatan. Oke, ya. Masih monyet. 3. Apakah artinya ikan, gajah, dan anjing itu bodoh? Tentu tidak. Mereka hanya punya kecepatan di sikap yang berbeda. Oke. Masih ingat gambar tadi? Gambar apa? Masih ingat? Bayangkan jika monyet, ikan, gajah, dan anjing disuruh ikut ujian yang sama memanjat pohon. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara? Monyet. Apakah bakal gajah jadi juara? Tidak. Apakah artinya ikan, gajah, dan anjing itu bodoh? Mereka hanya punya kehebatan di bidang yang Oke. Masih ingat lagi gambar tadi? Masih. Bacakan Julan. Ya. Ingat lagi gambar tadi. Kira-kira adil nggak kalau kemampuan ini dites dengan cara yang sama? Ikan itu jago berenang, bukan memanjat.
Oke, baik. Kira-kira kalau tadi disuruh manjat semua nggak bisa gitu kan? Nah, kita kaitkan dengan potensi dan kemampuan. Tidak semua orang kemampuan dan potensinya sama. Diibaratkan dengan cerita gajah, ikan, monyet yang disuruh memanjat pohon. Oke, Ibu akan bagikan link kenali potensi. Bisa buka HP-nya semuanya, keluarkan HP. Kerjakan dulu link kenali potensi. Ibu kasih waktu 7 menit. Mulai dari sekarang 7 menit kerjakan 2 link yang Ibu sudah bagikan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, baik. Semuanya sudah? Semuanya sudah. Sebelum kita lanjut ke 8 tipe kecerdasan super seperti yang tertera di layar HP-mu, kita berdiri dulu, kita kelompokkan dulu hasilnya. Yang dapat audio visual. Audio visual. Sebelah sini. Oke. Siapa lagi audio visual? Sendiri. Kinestetik. Kinestetik, ayo kinestetik. Bergabung di sini. Kinestetik. Yuk, silakan yang kinestetik. Oke, yang kinestetik. Banyak ya. Kinestetik visual nanti yang gabungan berarti. Oke, auditory. Auditory. Auditory yang mana? Auditory yang mana? Auditory. Ya? Kinestetik, kinestetik. Oke, kinestetik visual yang bergabung, kinestetik visual. Kinestetik visual. Oke. Baik, sekarang duduk. Duduk, buat lingkaran. Ya, duduk melantai. Buat lingkaran, melingkar. Oke, melingkar. Masing-masing kelompok, anggap aja nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendiri-sendiri, kalau beda sendiri. Nanti menyimpulkan hasilnya. Nggak susah menyimpulkan hasilnya. Gaya belajarmu apa, disimpulkan, disampaikan. Oke? Sudah? Sendiri-sendiri atau mau diwakili oleh yang paling besar persennya? Siapa paling besar persennya? 100%. Oke. Pio itu 100%. Nah, berarti sampaikan yang kinestetik ya. Naturalistik. Naturalistik. Berarti sampaikan yang naturalistik. Berarti bergabung, dirembukan. Naturalistik itu gaya belajar yang seperti apa? Oke, baik. Ini semuanya sudah tergabung di apa namanya? Kinestetik visual. Baik, nanti silakan disampaikan gaya belajar kinestetik visual itu seperti apa. Oke. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan nanti masing-masing 1 orang menyampaikan gaya belajarnya sesuai dengan hasil link yang diisi. Nanti satu-satu. Oke, sambil dilirik-lirik ke depan dan gaya belajar visual auditori. Itu 1 orang saja. Ya, beda-beda kan? Nah,
Ibu kasih kesempatan. Mau satu-satu boleh, mau yang digabung aja menjadi satu silakan. Siap. Oke, baik disampaikan. Arahnya kemana? Wajahnya ke sana. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya ingin menyampaikan bahwa apa itu kinestetik visual. Ulang. Saya mau menyampaikan gaya belajar dari kelompok kami. Oke, Saya mau menyampaikan gaya belajar. Saya mau menyampaikan gaya belajar kinestetik visual adalah salah satu gaya belajar yang menggabungkan dua cara utama untuk memahami sesuatu, melihat dan melakukan. Seseorang dengan gaya belajar ini paling efektif dalam menyerap informasi ketika mereka melihatnya secara langsung dan kemudian melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Visual berhubungan dengan indera penglihatan. Ini berarti mereka belajar melalui diagram, video, demonstrasi, atau membaca teks. Sederhananya, gaya belajar ini adalah gabungan dari lihat dan lakukan. Contohnya, seseorang siswa mungkin perlu melihat guru menggambar diagram sel di papan tulis. Lalu setelah itu, ia akan benar-benar memahami materinya ketika ia sendiri membuat model sel dari plastisin atau tanah liat. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Kelompok 4, silakan sampaikan gaya belajarnya. Kelompok 4, silakan berdiri. Oke, yang lain dengarkan. Selamat siang semuanya, saya ingin menyampaikan gaya belajar kinestetik adalah tipe belajar yang mengutamakan gambar fisik dan pengalaman langsung untuk memahami dan mengingat informasi. Oke, kinestetik saja kan, tanpa gabungan. Baik, kelompok 3, sendiri-sendiri atau berdua? Satu, baik, diwakili. Gaya belajar apa? Kamu gaya belajar apa? Auditori kinestetik. Oke, auditori kinestetik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari gaya belajar auditori dan kinestetik. Auditori belajar melalui mendengar seperti ceramah, diskusi, atau audio. Orang dengan gaya belajar auditori cenderung lebih mudah memahami informasi ketika mendengarkannya. Oke. Kinestetik belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik, seperti eksperimen atau praktik. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih mudah memahami informasi ketika mereka terlibat secara langsung dalam proses belajar. Kombinasi gaya belajar auditori dan kinestetik berarti seseorang belajar efektif melalui 1. Mendengarkan penjelasan atau instruksi. 2. Melakukan aktivitas fisik atau eksperimen untuk memahami konsep. 3. Menggabungkan diskusi dengan praktik langsung untuk memperkuat pemahaman. Mereka mungkin lebih suka belajar melalui 1. Demonstrasi yang diikuti dengan kesempatan untuk mencoba sendiri. 2. Diskusi sambil melakukan aktivitas atau proyek. 3. Menggunakan teknik bicara sambil bergerak atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Dengan memahami kombinasi gaya belajar ini, seseorang dapat mengoptimalkan proses belajar mereka dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Bukan gaya belajar orang ya, tapi kamu yang dapat gaya belajar seperti itu. Karena tadi sudah mengisi link yang dibagikan. Artinya kamu yang punya gaya belajar, bukan orang lain. Baik, sekarang ke kelompok 1. Silakan Endo. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini dari hari ini kami ingin menjelaskan gaya belajar Naturalistik. Oke. Naturalistik adalah pandangan bahwa alam dan dunia fisik adalah satu-satunya realitas. Segala sesuatu dijelaskan melalui proses
alami dan materi, menekankan pada Observasi, observasi empiris dan menolak hal-hal supernatural. Sekian dari kelompok 1. kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, enggak ya? Baik. Kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Kelompok 6, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan membacakan Gaya gaya belajar. belajar visual auditory. Visual auditory bukanlah suatu istilah tunggal, melainkan gabungan dari dua gaya belajar, yaitu visual dan auditory, yang mengacu pada kemampuan seseorang menyerap dan mengolah informasi melalui penglihatan dan pendengaran secara bersamaan, seperti pada film atau pertunjukan seni. Pengertiannya, belajar dengan memanfaatkan indera penglihatan seperti melihat gambar, diagram, peta, atau video. Jadi suka melihat gambar, pertunjukan, atau video, membutuhkan visualisasi materi agar mudah dipahami, cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Gaya belajar auditory, belajar dengan memanfaatkan indera pendengaran seperti mendengarkan penjelasan, diskusi, atau rekaman audio. Ciri-ciri suka mendengarkan penjelasan guru, kaset audio, atau diskusi, lebih mudah mengingat suatu yang didengar daripada yang dilihat, dapat menirukan nada atau irama suara dengan baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, kelompok terakhir, kelompok 5. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan menyampaikan gaya belajar visual spasial. Visual spasial. Oke. Gaya belajar visual spasial adalah cara belajar yang mengandalkan kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi melalui gambar, diagram, grafik, dan ruang. Berikut beberapa ciri dan cara belajar yang efektif untuk gaya belajar visual spasial. Ciri-ciri gaya belajar visual spasial. 1. Kemampuan visualisasi. 2. Penggunaan diagram dan grafik. 3. Kemampuan spasial. 4. Minat pada seni dan desain. Cara belajar efektif untuk gaya belajar visual spasial. 1. Menggunakan diagram dan grafik. 2. Membuat mind map. 3. Menggunakan warna dan simbol. 4. Membuat model atau diagram 3D. 5. Menggunakan teknologi visual. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang masing-masing kelompok duduknya menghadap ke depan. Ini berpindah ke sana, berpindah ke sebelah sana. Maaf. Berpindah ke sebelah sana. Ya, semuanya menghadap ke depan. Gaya belajar dikaitkan dengan 8 tipe kecerdasan super. Ya. Ada yang namanya cerdas gerak atau kinestetik. Nah, gaya belajarnya kinestetik, nggak bisa diam. Tadi siapa yang kinestetik? Yang kinestetik murni. Kan tadi ada kinestetik gabungan, lalu ada kinestetik murni kan, sesuai dengan link yang diisi. Nah, kalau yang ketemunya, kamu gaya belajarnya kinestetik, orangnya tidak bisa diam. Suka pelajaran olahraga, suka menari, atau bongkar pasang sesuatu. Cocoknya nanti sekolahnya di SMK barangkali. Ada yang mau ke SMK? SMK? Ya. Oke. Lalu tadi ada yang ketemu dengan cerdas naturalis. Siapa yang cerdas naturalis atau gabungan? Dada. Oh iya, Pio. Cerdas alam namanya. Suka sama hewan, tanaman, dan kegiatan di alam bebas. Benarkah? Oke. Mau jadi dokter hewan?
Oh iya. Mau jadi aktivis lingkungan juga berarti. Oke, baik. Cerdas bergaul, interpersonal. Tadi siapa yang dapat gabungan? Interpersonal. Ya. Bacakan sayang. Bacakan. Cerdas bergaul atau interpersonal. Kamu dapatnya itu tadi kan? Oke. Cerdas bergaul, ya amal interpersonal. Dalam berteman, bisa berinteres sama orang lain, jaga kerja kelompok, contohnya guru dan psikolog. Ya, itu contoh profesi. Apakah dia seperti itu di kelas? Bener enggak kira-kira? Bener enggak? Betul. Betul. Mudah bergaul? Mudah bergaul. Empati dan simpatinya tinggi? Ya. Empati dan simpatinya tinggi? Iya. Oke. Jago kerja kelompok juga? Jago kerja kelompok, jadi pemimpin kelompok? Oh, enggak juga. Baik. Yang keempat, cerdas diri. Siapa tadi yang ketemunya dengan cerdas diri? Intrapersonal. Intrapersonal, sendiri ya. Baik, bacakan. Ya. Cerdas diri atau suka merenung, tahu apa yang dimau dan paham banget sama perasaan sendiri. Contoh penulis, Konselor. konselor. Suka nulis? Pendiam enggak sih? Oh, enggak. Tadi dapat gabungan atau berdiri sendiri, intrapersonal? Berdiri maksudnya gabungan atau dapatnya cuma intrapersonal? Intrapersonal, sesuai dengan link yang diisi. Baik, baca baik-baik di. Nah, sambil direnungkan kira-kira kekuatan super kalian ada di mana? Tadi kan banyak gabungan nih. Boleh punya lebih dari satu loh. Justru semakin keren kalau kita punya kombinasi dari beberapa kecerdasan. Nah, dari tipe kecerdasan dikaitkan dengan gaya belajar. Oke, lihat ke depan semuanya. Apa yang tertera di depan? Bacakan satu orang. Oke, baik Endo. Kalau kamu punya kemampuan, apa yang pertama kamu lakukan? Ke depan sini. Ke depan sayang. Kalau kamu punya kemampuan, apa yang pertama kamu lakukan? A. Bacakan. Langsung jawab kaki sendiri, coba-coba B. baca buku panduan atau nonton video tutorial di YouTube. C. Tanya teman atau dengarin penjelasan dari tutorial. Oke, tepuk tangan dulu untuk Endo. Kalau kamu punya HP baru, apa yang pertama kamu lakukan? Kalau kamu setuju dengan yang A, artinya kamu memberi kode. Ini ya. Kalau pernyataannya setuju dengan yang B, berarti kalau kamu setuju yang C, berarti apa? Baik. Sekarang Ibu tanya. Ingat ya, ABC-nya. Kalau kamu punya HP baru, apa yang pertama kamu lakukan? A. Langsung di otak-atik sendiri, coba-coba semua tombol. Silakan, pilih. Sesuai dengan pernyataan. Oke, baiklah. Turunkan tangannya. B. Baca buku panduannya atau nonton video tutorial di YouTube. Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4. 4 orang. C. Nanya teman atau dengerin penjelasan dari penjualnya. Berdua saja, bertiga. Baik, kita lihat ke bawah. Nah,
Yang paling banyak tadi siapa? Kinestetik. Kinestetik. Yang B berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Yang C 3 orang. Nah, yang memilih kinestetik tadi, gaya belajarnya suka lihat gambar, video, dan warna-warni, serta catatannya rapi dan suka pakai stabilo. Benar enggak? Itu gaya belajar kinestetik. Berikutnya visual. Suka belajar sambil dengerin musik, lebih ngerti kalau dijelasin guru langsung daripada baca buku. Beberapa orang tadi visual. Visual kan yang ini kan? Oke, berapa orang tadi? Oke, gaya belajar visual ada 5 orang. Terus yang C, auditory. Auditory. 3. Suka belajar sambil praktik, bergerak atau lewat permainan, nggak betah duduk diam lama-lama. Bener nggak nih? Benar. Sekarang semua berdiri. Berdiri dulu. Ibu mau buat kelompok. Siapapun nanti yang dipilih ibu kelompoknya tidak boleh menolak. Tapi sebelumnya masing-masing sudah paham nih kan? Gaya belajar masing-masing. Kalau kau punya hati tepuk jari. Kalau sambil keliling ya, sambil keliling. Kalau kau punya hati tepuk jari. Ayo sambil jalan. Kalau kau punya hati tepuk jari. Kalau kau punya hati tepuk jari. Kalau kau punya hati, mari kita lakukan. Kalau kau punya hati, tepuk jari. Sambil nyanyi, sambil nyanyi. Kalau kau hati, tepuk jari. Kalau kau suka hati, tepuk jari. Kalau kau punya hati, mari kita. Ayo cepat, cepat, cepat. Kalau suka hati, tepuk jari. Cepat. Cepat, mutarnya cepat. Mutarnya cepat. Satu kelompok 3. Cari kelompoknya 3 orang. Cari kelompoknya 3 orang. Cari kelompoknya 3 orang. Cari kelompoknya 3 orang. Cari kelompok 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Dengarkan perintahnya. Dengarkan perintahnya. 1 orang jadi guru BK. 1 orang jadi guru BK. 1 orang jadi siswa. Silakan diatur per kelompok. Silakan diatur. Silakan diatur. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu perintahnya. Masing-masing kelompok menentukan siapa yang jadi guru BK. Ya. Oke, sudah ditentukan? Sudah. 1 orang jadi siswanya. 1 orang jadi siswa, sudah? Sudah. 1 orang pengamat. Sudah? Hanya mengamati. Tugasnya hanya mengamati. Oke, Ibu ulangi. 1 orang jadi guru BK. 1 orang jadi guru BK. 1 orang jadi siswa. 1 orang sebagai pengamat. Baik. Pekerjaannya adalah siswa bercerita ke guru BK. Ya, dia punya potensi apa, tapi dia bingung. Ya, dia punya kemampuan apa, tapi dia bingung. Bingung mau milih sekolah apa, gitu ya? Paham enggak? Paham? Siswa konsultasi ke guru BK-nya, dia punya potensi, dia punya cita-cita, tapi dia bingung mau melanjutkan ke sekolah apa.
tugas guru BK-nya memberikan pendapat dan saran. Satu orang sebagai pengamat. Ibu kasih waktu 7 menit dari sekarang. 7 menit dari sekarang. Sekolah aman dan nyaman Pengamat. dan juga menggembirakan. Apa? Diskusi hasil curhatan siswanya ke guru BK-nya. Bersama Oke, ayo nanti akan Ibu acak kelompok mana yang mempresentasikan hasil curhatan siswanya. tulus. Gunakan Kan punya potensi, punya kemampuan, tapi bingung mau sekolah kemana. kelola emosi, tumbuhkan Kelompoknya resiliensi. Nindo. Oke, kesini Nindo dengan bertiga dengan temannya. Oke. Bertiga. Silakan. Menurut wajahnya biar dilihat teman-teman. Ayo teman-teman semuanya dilihat dong temannya mempresentasikan. Nggak tahu Pak. Kamu kelebihannya bisa kok. Berarti kamu lanjut di SMK aja ya. Ambil jurusan matematik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok Julan. Oke, baik. Silakan berdiri. Menghadap ke sini. Bertiga. Oke, wajahnya agak ke depan, tidak membelakangi. Nah, baik. Silakan. Hasil konsultasi siswa ke guru BP dan apa saran yang disampaikan oleh guru BP terkait dengan potensi, kemampuan, minat, lalu arah sekolah mau kemana. Silakan. Saya tahu pada sebelum mulai, dia tidak berburu-buru, membagi nama, dan apapun yang kamu ceritakan akan jadi rahasia. Aku lagi bingung dengan potensi aku sendiri, dan aku melakukan apa-apa. Suaranya agak keras biar didengar teman-temannya. Aku lagi bingung deh Bu dengan potensi aku sendiri dan kemampuan aku. Kira-kira potensi aku apa ya? Aku juga bingung sekolah di mana dan juga bingung potensi aku jadi apa. Yang keras. Yang lain dengarkan. Yang keras, yang lain dengarkan. Pertama, mari kita kenal dulu. Yang penting adalah memahami diri sendiri. Coba kita cari. Mata pelajaran apa yang kamu buat? Biasa, aku suka belajar PPKN. Kegiatan apa yang membuat kamu semangat di luar sekolah? Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Bagus sekali Julan dan ya, menghadap oh ya. Baik. Terima kasih. Tadi ada dua hasil yang disampaikan oleh kelompok. Sangat tepat apa yang disampaikan oleh Julan dan 2 orang temannya. Tapi yang kelompok ini juga tepat. Semuanya benar. Artinya sampai dari yang pertama tadi sampai sekarang kamu paham. Gaya belajar, potensi memudahkan kamu untuk meraih cita-cita masa depan. Makanya tadi di awal Ibu kasih link. Link itu mempermudah kamu mengidentifikasi gaya belajar apa yang kamu punya. Gaya belajar aku ini seperti apa sih? Gitu ya. Sehingga kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan di rumah ketika belajar. Nah, dengan kamu mengenali potensimu, dengan kamu mengenali tipe belajarmu, kamu bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya hasilnya juga menjadi baik. Arah panjangnya kamu bisa menemukan cita-cita apa yang ingin kamu capai dengan gaya belajarmu. Arah panjangnya berikutnya yang sangat panjang,
Dengan kamu paham gaya belajarmu seperti apa, kamu bisa memilih profesi apa yang nantinya akan kamu geluti. Sampai di sini paham? Oke. Nanti jangan sampai ibu menemukan ketika sudah menemukan gaya belajarnya, lalu ibu kita belajar di dalam kelas, kamu malah asik-asik tiduran misalnya. Oke, balik lagi ke tempat duduk semula. Silakan. Materi apa sih yang didapat pada hari ini sampai pada kesimpulan? Silakan. Atau ibu yang tunjuk? Ibu tunjuk Julan. Silakan. Kenali potensi. Oke, berdiri sayang. Berdiri. Yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita bisa mengenali potensi diri kita dan gaya belajar kita seperti visual, auditory, dan kinestetik. Kita juga bisa kinestetik. Kita sudah bisa mengetahui apa itu visual, auditory, dan kinestetik. Dengan ini kita tidak perlu bingung lagi apa itu auditory, kinestetik, dan visual. Ini bisa sangat membantu saya karena yang awalnya saya tidak tahu bisa menjadi lebih tahu. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik. Artinya hari ini masing-masing sudah tahu apa itu macam-macam kecerdasan. Tipe belajar apa yang saya punya masing-masing, begitu ya. Sehingga untuk belajar tidak lagi susah. Oh, saya tipenya belajar ini. Oh, tipe saya belajar tipe ini. Gitu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan materi berbeda, masih dalam 7 jurus BK Hebat, menumbuhkan resiliensi. Sebelum kita akhiri, salah satu pimpin doa pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap. Hormat. Terima kasih kembali, salamannya dari sini langsung keluar. Ambil tas, keluar. Oke. Satu-satu.